Boksar kembali ke tempayan airnya dan melihat kedua pemuda menerobos reruntuhan candi dan bebatuan. "Guntur, Dirga, sebuah reruntuhan candi menyimpan patung sesembahan Trapaku Jagar. Hancurkan sampai tak bersisa," perintah Boksar melalui tempayannya itu. Guntur dan Dirga terhenti mendengar arahan dari Boksar. "Itu suara Boksar?" tanya Dirga. "Benar, itu suara beliau. Kalian carilah benda yang dimaksud itu." Nyi Sendang Rangu melayang mendekati Guntur dan Dirga. "Kalian gak ikut dengan kami?" tanya Guntur. Gantian Mas Jagat yang kini mendekati Dirga. "Kemampuan kalian saat ini lebih berguna untuk mencari dan menghancurkan benda itu. Saat ini tugas kami adalah membersihkan jalan kalian," ucap Mas Jagat. "Kita lawan bersama-sama saja, Mas Jak." Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sosok makhluk berwujud wanita berambut panjang, setinggi pohon, berkebaya lusuh, dengan kuku-kuku yang tajam, muncul dari balik asap hitam di dekat mereka. Iya, kami saja yang nyari patung itu," teriak Guntur tiba-tiba setelah melihat sosok hantu mengerikan itu. "Oh, dasar bocah," teriak Mas Jagat. Dirga hanya tertawa dan bersiap menyusul Guntur. "Sepertinya kau mendapatkan rekan yang cocok denganmu ya," ucap Mas Jagat. "Tetap Mas Jagat kok rekanku yang paling ganteng," balas Dirga yang bergegas mengejar Guntur. Jagat hanya menggeleng mendengar jawaban itu dan mempersiapkan dirinya menghadapi sosok-sosok yang mulai muncul. "Lawanmu bukan setan wanita itu, Jiwo. Tinggalkan jagat dan hadapi makhluk-makhluk masa lalu yang mulai bangkit." Suara Boksar kembali memberikan petunjuk atas apa yang harus mereka lakukan. Mbah Jiwo mengerti, namun ia merasa khawatir dengan jagat. Terlebih ruh wanita itu tidak sendiri. Ia membangkitkan setan-setan berpakaian sinden dari tanah itu. "Pergi, Mbah Jiwo, percayakan mereka padaku. Takkan kubiarkan mereka menyentuh Dirga dan Guntur," ucap Mas Jagat dengan yakin. Mbah Jiwo mengerti situasi yang terjadi. Ia pun berpaling dan pergi ke sudut terdalam pulau dan menyaksikan sebuah punden yang menjadi tempat kebangkitan makhluk-makhluk mengerikan. Tepat saat Mbah Jiwo sampai ke tempat itu, seekor burung Garuda raksasa berbulu hitam baru saja bangkit dari altar. Sebagian tubuhnya masih berupa tulang, namun mata merahnya menandakan kesaktiannya mulai pulih. Di sisinya terlihat anggota-anggota tubuh mayat-mayat hidup melayang berkumpul, membentuk sebuah gumpalan yang melayang. "Mbah Jiwo, lihat itu," ucap Nyi Sendang Rangu menyadarkan Mbah Jiwo apa yang sebenarnya terjadi. Di hutan belakang punden berundak itu tergeletak tumpukan tulang belulang dan bagian tubuh yang mulai pulih. Itu adalah tubuh-tubuh busuk raksasa berpakaian kerajaan. Mereka akan membangkitkan itu semua. Mbah Jiwo masih tidak habis pikir dengan apa yang ia hadapi. Perang di padang Kurusetra melibatkan banyak ras, manusia, raksasa, dedemit, wanara, hingga ras yang tidak dikenali. Jelas Nyi Sendang Rangu. Dan tugasku adalah mencegah mereka agar tidak bangkit dan meninggalkan pulau ini. Mbah Jiwo memastikan. Nyi Sendang Rangu mengangguk mengiyakan. "Aku membutuhkan kekuatanmu lagi, Ki Mahesa Ombo." Sebuah butiran batu hitam dikeluarkan oleh Mbah Jiwo. Sebuah mantra dibacakan dan sekali lagi sosok yang selalu ada melindungi Mbah Jiwo kembali muncul. Dialah Ki Mahesa Ombo, sang penjaga lembah keramat. Tapi kali ini ada yang berbeda dari makhluk itu. Tubuhnya 2 kali lebih besar, tanduknya semakin memanjang, dan kalimat raja semakin memenuhi tubuhnya. "Oh, kali ini kita akan bertarung bersama." Mbah Jiwo pun mengeluarkan keris sukma geni yang dititipkan oleh Pale dan membacakan mantra pada bilah hitamnya. Mereka berdua pun melesat, membabi buta, menghadapi setan-setan yang mengejar mereka dan menghancurkan punden berundak dan berbagai reruntuhan di sana. Mbah Jiwo bukan petarung yang handal,
Namun kali ini bilah keris hitam Sukmagni melukiskan api hitam di udara dan membuat setan-setan yang mendekat terbakar dengan api yang tak bisa dipadamkan itu. Siluman Garuda hitam itu pun ikut mengamuk dan menghembuskan angin yang membuat Bahjiwo kehilangan keseimbangan. Ia pun memancarkan kekuatan hitam dan ingin segera menghabisi mereka berdua. Namun Ki Maesa Ombo sudah siaga melindungi Bahjiwo. Buah. Kedua makhluk itu berbenturan. Sosok besar Ki Maesa Ombo beradu serangan dengan sosok Garuda raksasa yang tak henti-hentinya mencoba mencabik-cabik Ki Maesa Ombo. Kobaran api hitam menari-nari di sekitar pertarungan Bahjiwo, sementara benturan besar terus terjadi antara pertarungan Ki Maesa Ombo dengan siluman Garuda itu. Nyi Sendang Rangu pun melayang, memastikan semua keadaan yang terjadi. Apa mereka sudah menempati bagiannya masing-masing? Suara Mbok Sar terdengar oleh Nyi Sendang Rangu. Iya Mbok Sar, tapi perbandingan kekuatan mereka terlalu jauh, jawab Nyi Sendang Rangu. Tidak ada yang salah dengan ucapan Nyi Sendang Rangu. Walau Beli Wajah sudah memanggil raksasa putih buah kesaktiannya itu, masih tak mampu menumbangkan raksasa kuno itu. Entah sampai kapan ia bisa bertahan dengan ilmunya itu. Sementara Mas Jagat hanya mampu mengalihkan setan wanita itu ke berbagai alam. Untuk menghabisi mereka bukanlah perkara mudah. Ajian Watu Geninya pun masih belum cukup untuk menghadapi mereka. Sementara Guntur dan Dirga masih bergelut dengan mayat hidup dan tipu muslihat yang menjebak mereka. Di sini peranmu, Nyi Sendang Rangu. Hanya kau yang bisa membuat keajaiban di pulau ini. Nyi Sendang Rangu mengerti, namun ia menyadari kemampuannya sendiri. Hujannya selama ini memang bisa menghubungkan alam gaib dengan alam manusia. Namun hal itu tidak akan begitu berpengaruh saat ini. Yang bisa ia lakukan hanya menghubungkan energi gaibnya melalui setiap rintikan hujan di pulau itu. Setiap tetesnya akan membantu rekan-rekannya untuk kembali pulih, sekaligus menenangkan setan-setan yang belum dikendalikan. Guntur, belakangmu! Teriak Dirga. Guntur yang berusaha berlari secepat mungkin dikejutkan sesosok kepala yang melayang mengincar lehernya. Hancasira sial! Ucap Guntur yang terkaget dan berbalik menendang sosok hantu berwujud kepala penghisap darah itu. Hancasira sial. Jangan tendang ke sini. Dirga yang kaget saat kepala itu melayang ke arahnya pun menendang balik hingga kepala itu terpental begitu jauh. Gak sopan. Kepala orang tua kamu tendang-tendang, protes Guntur. Lah kan kamu duluan, kan kepepet. Sayangnya hantu Hanjasira itu hanya salam pembuka dari setan-setan di pulau itu. Tubuh-tubuh yang melayang mulai bermunculan mengerubungi Dirga dan Guntur. Sial, sampai wedon saja ada, protes Guntur. Walau mengeluh, Guntur masih tidak berhenti bertarung. Ia pun sudah mengikatkan tasbih di lengan kirinya dan menyeimbangkan kekuatan Wonosuro di lengan kirinya. Dugak! Hembasan energi dari pukulan yang ia arahkan ke tanah membuat ruang dan mementalkan setan-setan di sekitarnya. Tidak akan sempat bila kita melawan mereka semua. Biar aku yang menghalau mereka. Kau fokus mencari runtuhan ke candi-candi itu, teriak Guntur. Dirga pun mengerti. Ia mencari reruntuhan tertinggi dan berdiri di atasnya. Guntur dengan lincah menghalau setan-setan yang mencoba mendekat ke arah mereka. Banyak, terlalu banyak reruntuhan candi di pulau itu. Hampir semua memiliki bentuk yang sama. Namun Dirga sadar bahwa ia harus menemukan apa yang ia cari itu dengan instingnya. Ia pun mengambil posisi semedi dan memanggil keris dasa sukma muncul dari sukmanya. Itu seperti Mas Danan. Kau menyimpan kerismu di dalam sukma? Tanya Guntur yang kagum dengan hal itu. Kurang lebih seperti itu, Guntur. Hanya saja sukmaku bersatu dengan keris dasa sukma, jawab Dirga. Mendengar penjelasan itu, Guntur menggaruk kepala, tak mengerti dengan penjelasan Dirga. Namun ia tidak peduli. Ia percaya Dirga yang lebih berkepala dingin itu pasti mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Guntur,
Aku titip tubuhku, ucap Dirga. Guntur menoleh sebentar dan mengangguk. Saat itu keris Dasa Sukma melesat dengan cepat menuju candi-candi di sekitarnya. Kesadaran Guntur menyatu dengan keris Dasa Sukma hingga ia bisa mengetahui apa yang ada di sekitar kerisnya itu. Keris itu pun melesat, menembus berbagai candi yang masih berdiri. Namun tak ada satupun sosok patung yang dimaksud oleh Mbok Sar. Dirga pun meluaskan jangkauannya dan mencari ke seluruh pulau. Satu persatu semua candi yang ia lewati ia masuki dengan wujud keris Dasa Sukma, namun tetap saja nihil. Sebaliknya, ia melihat keadaan Mas Jagat yang mulai kewalahan. Tubuhnya dikelilingi oleh kobaran api dari ajian watu geni miliknya. Namun ruh setan wanita yang mengincarnya tidak mati hanya dengan kobaran api itu. Beli wajah terduduk memuntahkan darah. Pertarungan antara raksasa yang tidak masuk di nalar itu berdampak pada dirinya. Rupanya, sosok raksasa putih itu adalah perwujudan dari jiwanya. Setiap serangan yang diterima oleh raksasa putih itu akan melukai dirinya. Dirga, cepat! Mereka semakin banyak! Suara Guntur terdengar dari tubuh Dirga. Sialnya, apa yang Dirga lakukan benar-benar menghabiskan tenaganya. Ia susah payah mempertahankan kesadarannya. Keris Dasa Sukma pun terjatuh di antara mayat-mayat hidup yang mulai bangkit. Ilmu itu benar-benar menguras tenaga dan kesadarannya. Sesosok panglima mayat hidup menyadari keberadaan keris Dasa Sukma yang tergeletak itu dan menghampirinya. Ini milik tuanku. Sosok berwajah busuk itu tersenyum dan bersiap mencabut keris yang masih berisi kesadaran Dirga itu. Tepat saat keris Dirga digenggam oleh sosok itu, kekuatan hitam mengalir dan merasuk ke dalam keris Dasa Sukma. Tubuh Dirga semakin pucat. Beberapa bagian tubuhnya menghitam. Dirga, apa yang terjadi? Guntur panik. Namun tidak ada jawaban apapun dari Dirga. Mbok Sar, kalau dengar, tolong Dirga, teriaknya lagi. Mbok Sar menyadari bahaya itu. Tapi di sisi lain, Mbok Sar menyadari akan ada sesuatu. Ada sosok yang mendekat dari arah Pulau Jawa. Sepertinya keberadaan mereka disadari oleh Terah Paku Jagar. Nyi Sendang Rangu, tidak ada waktu lagi, teriak Mbok Sar. Saat itu Nyi Sendang Rangu memutuskan untuk melemparkan selendangnya. Selendang itu melayang memutari pulau itu dan membawa angin yang begitu besar. Ia menurunkan hujan deras sehingga badai besar menguasai pulau itu. Badai Sendang Panyondro. Badai ini hanya bertahan sesaat. Selesaikan semuanya, teriak Nyi Sendang Rangu. Suara itu terdengar ke seluruh pulau dengan bantuan Mbok Sar. Secara tiba-tiba, Beli Wajah merasakan kekuatannya mulai pulih dan energi besar mengalir ke dirinya. Ini? Beli Wajah menyadari bahwa seorang Nyi Sendang Rangu pun berkorban di pertarungan ini. Seketika api hitam menyambar lengan panglima mayat hidup yang menggenggam keris raga Sukma Dirga. Tangan itu terbakar dan keris Dirga terjatuh. Kau tidak pantas menyentuh pusaka itu, teriak Bajiwo. Manusia brengsek. Panglima itu kesal, namun Bajiwo menantangnya 1 lawan 1. Cerang! Keris Sukma Geni di tangan Bajiwo beradu dengan kuku-kuku tajam dari makhluk itu. Pertarungan sengit terjadi. Namun Bajiwo menyempatkan diri mengambil keris Dirga. Belum saatnya untuk tumbang Dirga, ucap Bajiwo. Ia menyalurkan badai energi dari Nyi Sendang Rangu ke keris Dirga sambil bertarung dengan panglima mayat hidup itu. Goresan-goresan luka mulai menghiasi tubuh Bajiwo. Namun ia mengesampingkan hal itu. Dengan kemampuannya sebagai empu pusaka, ia membentuk ulang keris Dirga dan memurnikannya. Saat itu kesadaran Dirga kembali. Keris itu pun kembali menyala putih. Bajiwo lega melihat jiwa Dirga kembali tersadar. Ia pun melepaskan keris Dirga dan membiarkannya melayang. Selesaikan kekacauan ini, teriak Bajiwo. Dirga mengerti, ia kembali melesat. Namun saat ia pergi, ia menyadari Bajiwo menerima sebuah cakaran yang menembus tubuhnya. Pergi, teriak Bajiwo menahan sakit. Dirga cemas, namun ia tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Bajiwo. Mengetahui keris Dasa Sukma terbang menjauh, panglima mayat hidup itu berpaling dan mengejar keris Dirga.
Namun sebelum semakin jauh, Bajiwo membaca sebuah mantra dengan kerisuk mageni di hadapan wajahnya. Hanguslah hingga tak bersisa. Seketika api hitam membakar tubuh Panglima mayat hidup itu. Api apa ini? Dari mana datangnya api ini? Panas! Makhluk itu terbakar api hitam yang tak kunjung padam. Padamkan, padamkan! Tubuhnya hangus dan terus terbakar hingga ia tak mampu lagi bergerak dan menjadi abu. Bajiwo yang tak mampu lagi berdiri melihat keris Dirga melayang menjauh. Ia pun mulai tenang. Sementara itu sosok Ki Mahesa Ombo mendekat ke arahnya dengan kepala sosok Garuda yang tergigit di mulutnya. Ia pun berdiri melindungi Bajiwo yang hampir tak berdaya itu. Kau berhasil, Ki Mahesa Ombo, tapi tugas kita masih jauh dari kata selesai. Di sisi lain pulau, Jagat yang hampir putus asa mulai merasakan tenaga yang berlimpah mengalir dari badai yang membasahi tubuhnya. Kami sudah membunuh ribuan pria sepertimu. Sosok setan wanita setinggi pohon itu tak henti-hentinya mencoba melahap jiwa Jagat. Biar. Aku juga sudah berkali-kali memberi pelajaran pada wanita setan sepertimu, balas Mas Jagat yang kembali mengerahkan ajian watu geninya. Sialnya, kobaran api dari ajian itu tidak berpengaruh pada makhluk itu. Ia malah keluar dari kobaran api dengan wujud wanita cantik yang begitu menggoda. Aku bisa menjadi milikmu jika kau mau patuh kepadaku, rayu sosok itu. Jagat terdiam. Ada pesona aneh yang merasuk ke dalam dirinya. Ia sadar bahwa ia tahu dengan jelas wujud asli wanita itu. Namun entah mengapa jantungnya terus berdebar melihat kecantikan itu. Sosok wanita jelmaan itu melangkah dengan anggun ke arah Jagat. Tak ada perlawanan dari Jagat. Ia benar-benar terpaku dengan kecantikan sosok yang ada di hadapannya itu. Hirup wangi aroma tubuhku, sentuh halus kulitku, nikmati tubuhku. Sosok itu mulai menyentuh tubuh Jagat. Ia memainkan tangannya di pipi Jagat dan merayunya dengan penuh pesona. Pria sesakti dirimu akan sangat berguna untuk kami, ucap wanita jelmaan itu. Jagat yang mulai tergoda pun mendekatkan bibirnya pada bibir merah wanita itu. Senyum kecil terpancar dari wanita jelmaan itu. Namun sesuatu di hati kecil Jagat menahannya dan membuatnya membisikkan sebuah mantra. Seketika sekumpulan kabut menyelimuti mereka berdua. Langit pun semakin menghitam. Tak ada cahaya menerangi sekitar mereka. Suara teriakan terdengar dari berbagai sisi. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Wanita itu bingung dengan keadaan di sekitarnya. Jagat masih tertegun. Namun dengan gelapnya tempat itu, ia tak bisa melihat wanita jelmaan itu dengan jelas. Jagat pun perlahan mulai tersadar dari pengaruh wanita itu. Sial, hampir saja aku terjebak. Jagat pun pergi menjauh. Namun wanita jelmaan itu masih mengejarnya. Sementara itu terdengar suara raungan berbagai makhluk dari segala sisi di tempat itu. Hutan tandus, genangan air yang menghitam, kabut hitam. Tempat itu benar-benar dikutuk. Alam leluhur Sambara, alam terkutuk ini cocok untukmu, ucap Jagat. Jagat pun menghilang di kegelapan alam itu. Saat setan wanita itu ingin menyusulnya, tiba-tiba seekor ular besar bertanduk muncul dan melahap sebagian tubuh setan itu. Tidak, bawa aku pergi dari sini. Sosok wanita jelmaan itu kembali menjadi wujud aslinya. Namun setengah tubuhnya sudah menjadi santapan makhluk di alam penghakiman leluhur Sambara itu. Jagat menggeleng melihat kejadian itu dan segera meninggalkan alam terkutuk itu. Serat! Jagat jatuh terduduk. Jika tanpa kekuatan badai Nyi Sedang Rangu, saat ini ia pasti sudah tak mampu berdiri setelah menggunakan ilmu menuju alam itu. Ia mengatur nafasnya dan menatap mayat-mayat Sindan yang masih berdiri di hadapannya. Cepatlah, Guntur dan Dirga. Keris Dirga melesat semakin cepat, menghancurkan setiap candi yang masih berdiri. Namun walau semua candi itu sudah dihancurkan, ia tidak menemukan keberadaan patung yang dimaksud. Hanya ada satu kemungkinan menurutnya.
Ia melihat sebuah batu hitam di tengah pulau yang tak bisa ia hancurkan. Hanya itu yang tersisa. Serat! Keris Dasa Sukma kembali ke tubuh Dirga bersama kesadarannya. Guntur, semua candi sudah kutembus. Tidak ada patung itu. Tapi ada sebuah batu hitam besar di pusat pulau ini. Aku butuh kekuatan yang lebih besar, teriak Dirga. Tenang, aku sudah mempersiapkan ini semua, Kak. Guntur melepas tasbih di tangannya dan mengalungkannya. Suara degupan jantung besar terdengar dari tubuh Guntur. Wonosuro, kami membutuhkanmu, teriak Guntur. Wah. Suara teriakan Wonosuro mengamuk terdengar ke seluruh pulau, menunjukkan kemunculan sosok sang Panglima Gera Alaswana Marta. Seekor kera putih dan hitam melesat dari reruntuhan candi dan menaiki bahu Guntur dan Dirga. Kita hancurkan batu hitam di tengah pulau, ucap Dirga pada sosok kera putih di bahunya. Sosok itu pun mendekat ke Wonosuro dan menyampaikan hal itu. Walau mengenali Guntur dan Dirga, wujud Wonosuro dan Wonosudro bukanlah makhluk yang bisa dikendalikan sembarang orang. Keberadaan monyet putih dan wujud Kliwonlah yang menjadi ikatan mereka. Nyi Sendang Rangu, pertahankan badai ini sebentar lagi, teriak Dirga. Wujud ruh Wonosuro hanya bisa bertahan di alam gaib atau dengan bantuan hujan dari Nyi Sendang Rangu. Mereka memanfaatkan waktu yang hanya sesaat itu dengan menaiki tubuh Wonosuro dan menerobos setan-setan di sekitar mereka menuju batu hitam itu. Dung, dung. Amukan Wonosuro melibas setan-setan yang menghalangi jalan mereka. Sementara itu, keris Dasa Sukma Dirga terus melayang, menembus tubuh setan-setan yang di sekitarnya. Oh, buak! Dengan sekali hantaman, batu hitam itu pun hancur dan meruntuhkan tanah di sekitarnya. Benar tebakan Dirga. Candi itu tersembunyi di bawah tanah di bawah batu itu. Hancurkan Wonosuro, hancurkan patung di dalam candi itu, teriak Guntur. Wonosuro pun menghantamkan tubuhnya hingga candi itu hancur. Terlihat sosok patung besar yang mengerikan di dalam candi di bawah tanah itu. Namun bukan itu yang membuat Guntur dan Dirga tak mampu menahan amarah mereka. Di hadapan patung itu menumpuk jasad-jasad manusia yang menjadi tumbal atas rencana Terah Paku Jagar ini. Wonosuro pun tidak menahan diri. Ia mengamuk sejadi-jadinya dan meratakan patung yang menjadi tumbal atas rencana Terah Paku Jagar ini. Wonosuro pun tidak menahan diri. Ia mengamuk sejadi-jadinya dan meratakan patung yang menjadi berhala sesembahan Terah Paku Jagar itu. Buak! Setelah melampiaskan kekesalannya, Wonosuro meninggalkan lubang runtuhan itu dan membawa Guntur dan Dirga kembali ke atas. Guntur menyadari badai Nyi Sendang Rangu sudah mulai mereda. Ia pun meminta Wonosuro untuk kembali dan mengikatkan kembali tasbihnya di tangannya. Terima kasih Wonosuro, ucap Guntur. Tepat setelah kehancuran patung itu, raksasa yang dihadapi Bliwaja tak lagi mampu mempertahankan wujudnya. Tak ada lagi mayat-mayat hidup yang bangkit di pulau itu. Apa kita berhasil? Tanya Dirga. Guntur ragu. Ia menatap ke arah langit dan menyaksikan Nyi Sendang Rangu sedang menatap dengan wajah waspada ke salah satu sisi. Ada seseorang tak jauh di hadapannya. Kau terlambat. Gerbangmu sudah kami musnahkan, ucap Nyi Sendang Rangu. Tak jauh di hadapannya melayang sosok wanita berkebaya hitam dengan wajah yang semakin muda dari kemunculannya sebelumnya. Dia adalah Nyai Ratu Tanusedo, sang Ratu Terah Paku Jagar. Kalian melakukan hal yang sia-sia. Kebangkitanku sudah lebih dari cukup untuk menguasai alam ini, ucapnya. Nyai Ratu Tanusedo tidak hanya menggertak. Dengan sebuah gerakan tangan, sosok raksasa yang bertarung dengan Bliwaja berubah mengecil mengambil wujud manusia berkulit hitam berpakaian kerajaan. Ia melayang mengambil posisi di belakang Ratu Terah Paku Jagar itu. Tak hanya raksasa itu, gumpalan tubuh mayat yang berhadapan dengan Ki Maesa Ongbo dan puluhan makhluk dengan kekuatan mengerikan melayang membentuk pasukan di belakang Ratu Terah Paku Jagar itu. Nyi Sendang Rangu tak gentar.
Ia dengan tegar menghadapi sosok pasukan mengerikan di hadapannya itu. Namun, ia tidak sendiri. Di belakang Nyi Sendang Rangu berdiri beliau aja. Dirga, Guntur, Jagat, Nyai Jambrong, Mbok Sar, Mbah Jiwo dan Ki Maesa Ombo. Kita selesaikan semua di sini, gertak Nyi Sendang Rangu. Nyai Tanusedo menatap mereka semua dan menyaksikan kehancuran di pulau itu. Saat itu ia merasa ragu untuk menghadapi mereka semua. Ia tidak mau rencana yang ia susun ratusan tahun gagal hanya dengan sebuah pertaruhan. Tidak sekarang. Akan kuhancurkan tanah tempat kalian tinggal dan seisinya. Jasad mereka akan cukup untuk memperpanjang umur kami ribuan tahun lagi. Nyai Tanusedo dan pasukan-pasukan yang tersisa dari pulau itu pun mundur menjauh. Nyi Sendang Rangu menatap mereka dengan waspada. Dan saat mereka menghilang dari penglihatan, Nyi Sendang Rangu pun terkulai dan jatuh. Nyai Jambrong yang menyadari hal itu melompat dari ujung-ujung reruntuhan dan menangkap Nyi Sendang Rangu. Gertakanmu berhasil, Nyi, puji Nyai Jambrong. Syukurlah, sekarang mereka tidak bisa menambahkan kekuatan lagi. Pertarungan akhir akan terjadi, ucap Nyi Sendang Rangu yang berusaha kembali berdiri. Mereka pun berkumpul di satu tempat dan memulihkan tenaga mereka masing-masing. Luka mereka cukup parah, namun pertarungan besar tak bisa dihindari. Tapi di saat genting itu tiba-tiba Mbok Sar tersenyum. Tak perlu khawatir, mereka berhasil kembali, ucap Mbok Sar. Mendengar ucapan itu, semua orang di tempat itu segera menyadari siapa yang dimaksud Mbok Sar. Nyi Sendang Rangu pun tersenyum dan kembali berusaha untuk melayang. Aku akan menemui mereka lebih dulu, ucapnya. Mendengar hal itu, Mbah Jiwo dan Jagat mendekat dan menyerahkan pusaka yang selama ini dititipkan kepada mereka. Keris Raga Sukma dan Keris Sukma Geni. Mereka akan membutuhkan ini. Nyi Sendang Rangu mengangguk. Sesaat setelahnya seekor kera putih dan seekor kera hitam ikut berlari dan berdiri di pundak Nyi Sendang Rangu. Ia pun segera melesat menuju arah ketiga pendekar yang akan menentukan akhir perang gaib ini. Di sisi lain, di sebuah gua lereng gunung, seorang pemuda duduk seorang diri di gua yang dingin menanti kedatangan seseorang. Dia Cahyo, yang beberapa saat lalu berhasil kembali ke tubuhnya setelah perjalanan tak masuk akal yang mereka alami. Dugaannya tepat. Sehari setelah ia mendapatkan kesadarannya, sosok pria bertopeng itu datang ke tempat persembunyiannya. Jadi kalian berhasil kembali dan teman-temanmu meninggalkanmu? Tanya pria bertopeng itu. Tentu saja, aku yang memutuskan untuk tetap di sini untuk menemuimu. Mereka menitipkan ucapan terima kasih, balas Cahyo. Jangan besar kepala, semua ini demi tujuanku. Mengetahui Danan, Cahyo dan Pale sudah sadar. Tidak ada alasan lagi untuk pria bertopeng itu berada di gua itu. Ia pun berpaling untuk pergi. Tunggu dulu, ada urusan yang harus kita selesaikan, ucap Cahyo. Pria bertopeng itu pun berhenti dan menggenggam wayang wanara di punggungnya. Kau ingin bertarung di sini? Balasnya. Bukan, aku baru sadar akan sesuatu, jawab Cahyo. Mengetahui Cahyo tak ada niat bertarung, pria bertopeng itu pun melepaskan kembali wayangnya dan berbalik. Aku yakin tidak ada satupun warga desaku yang selamat. Pak Alek sudah memeriksa berkali-kali dan aku percaya dengan ucapannya. Tapi setelah melalui perjalanan beberapa waktu lalu, aku sadar bahwa berbagai hal tak masuk akal terjadi di alam ini. Salah satunya adalah keberadaanmu. Kau tidak seharusnya ada di semesta ini, kata Cahyo. Jadi kau sudah tahu siapa aku? Tanya pria bertopeng itu. Tak kusangka cukup sulit untuk mengenali diri sendiri. Iya kan Cahyo? Pria bertopeng itu pun membuka topengnya. Wajahnya penuh dengan luka. Namun di balik topeng itu ada wajah yang sangat dikenali. Itu wajah Cahyo dengan kondisi yang jauh lebih mengenaskan dibanding Cahyo di hadapannya. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ejaan, atau bagian cerita yang menyinggung.
Terima kasih Mas Joseta. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Joseta ya. Dan tentunya buat teman-teman yang setia menyimak hingga sampai sekarang di Fakta Sejarah. Nantikan bagian berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.